Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Pak Sudi, NPM 08 2023 10204 dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Atita Surabaya. Eh, saya akan mempresentasikan mengenai terkait saya bahan alam review paper kami dengan judul pemanfaatan mikrokristalin selulosa MCC sebagai bahan penguat biopolimer untuk kemasan pangan biodegradable dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Cahya Mulyawati, SSI, MT. Dengan beberapa topik bahasan yaitu isu yang diangkat tentang tantangan dan solusi, metode penulisan, hasil investigasi yang terbaik, ide penelitian selanjutnya, dan juga kesimpulan. Isu yang kami angkat yaitu mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama akumulasi limbah plastik ya, dengan meningkatnya kekhawatiran global terhadap limbah plastik sintetis yang sulit terurai dan merusak ekosistem. Yang kedua itu keterbatasan biopolimer. Material alternatif seperti biopolymer aluminium memiliki kelemahan pada kekuatan mekanik yang rendah dan stabilitas termal yang terbatas. Dan yang terakhir itu mengenai pemanfaatan bahan alam. Perlunya optimasi bahan alam lignoselulosa untuk menjadi material fungsional bernilai tinggi, alami atau ramah lingkungan. Dan ada beberapa tantangan dan solusi yang terjadi. Untuk tantangannya itu meliputi kompatibilitas, bagaimana memastikan bahan penguat MCC dapat terdispersi secara homogen dan dalam matriks polimer. Kemudian ada efisiensi produksi, variasi kandungan selulosa pada setiap bahan alam menyebabkan perbedaan rendemen atau yield, dan efektivitas isolasi. Yang ketiga itu adalah skala industri, tentang tantangan dalam mengurangi konsumsi energi dan pemenuhan standar keamanan pangan, kreasi bahan untuk skala yang besar. Namun menawarkan beberapa solusi, yaitu antara lain integrasi MCC menggunakan mikrokristalin selulosa MCC sebagai agen penguat karena sifat yang biodegradable, tidak beracun, dan memiliki stabilitas termal yang tinggi. Kemudian ada modifikasi struktur, memanfaatkan struktur kristalin MCC untuk membentuk ikatan hidrogen dengan matriks polimer guna memperbaiki sifat mekanik dan juga barrier. Untuk metode penulisannya meliputi dari penelusuran literatur yang pertama, terus kedua itu seleksi artikel, terus ekstraksi data, pendekatan analisis sintetis. Untuk penelusuran literatur itu diambil dari banyak sumber, mulai dari Google Scholar dan Science Direct. Untuk seleksi artikelnya itu meliputi identifikasi judul abstrak, isi artikel, serta verifikasi data, dan meninjau informasi sumber biomasa, metode isolasi MCC, terus rendemen akhir, serta pengaruh MCC terhadap sifat mekanik dan variabel komposit. Untuk ekstraksi data itu mencari variabel jenis biomasa, rendemen MCC-nya, ukuran partikel, kristalinitas, dan pengaruh MCC terhadap sifat mekanik serta sifat variabel. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan analisis sintesis, digunakan untuk mengumpulkan hasil dari banyak studi hingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran MCC. Untuk flowchart-nya dapat dilihat pada gambar yang sebelah. Terus untuk hasil investigasi yang terbaik, yang pertama itu sumber paling unggul, yaitu diperoleh dari tandan kosong kelapa sawit atau PKKS yang memberikan tanaman tertinggi sebesar 84 hingga 27%. Kedua itu adalah efektivitas struktur. Dan kosong kelapa sawit atau TKKS memiliki struktur lignoselulosa yang sangat stabil dan sesuai untuk proses hidrolisis parsial dibandingkan sumber lain seperti kulit durian, cangkang pistachio, sekam kopi, pulp kayu, batang pisang, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah kinerja fungsional. Integrasi MCC secara konsisten menghasilkan film yang lebih kuat, lebih rapat, dan lebih tahan terhadap uap air, terlepas dari variasi jumlah rendemennya. Terus untuk ide penelitian selanjutnya itu pengembangan smart packaging berbasis MCC TKKS yang terintegrasi dengan senyawa bioaktif seperti antioksidan atau minyak sirih. Dengan beberapa alasan ilmiah. Yang pertama itu adalah stabilitas tinggi. Rendemen tinggi dari TKKS yang hingga 84,27% menjamin ketersediaan material yang efisien secara produksi. Tingginya rendemen tersebut menunjukkan bahwa TKKS memiliki struktur lignoselulosa yang sangat sesuai untuk proses hidrolisis parsial. Yang kedua adalah fungsionalitasnya ya. Modifikasi permukaan FCC dapat meningkatkan kompatibilitas dengan polimer hidrofobik dan bertindak sebagai karier senyawa aktif untuk memperpanjang umur simpan pangan secara signifikan.
Yang terakhir itu ekonomi sirkular yang mendukung optimasi limbah kelapa sawit menjadi kemasan cerdas generasi berikutnya yang sangat ramah terhadap lingkungan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu mikrokristal selulosa atau MCC yang diisolasi dari limbah lignin selulosa memiliki potensi besar sebagai bahan penguat biopolimer untuk kemasan pangan masa depan. Berdasarkan investigasi data, Tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dievaluasi sebagai sumber bahan alam yang paling unggul karena menghasilkan rendemen hingga 84,27%. MCC berbasis TKKS ini dapat meningkatkan kompatibilitas dengan polimer yang biodegradable seperti EPLA dan PHA, sehingga mendukung pengembangan kemasan yang ramah lingkungan dengan sifat mekanik yang barrier yang unggul, serta memberikan kontribusi keberlanjutan melalui pemanfaatan bahan alam terbarukan. Untuk poin-poin utama dari kesimpulannya itu, yang pertama adalah peningkatan performa, integrasi MCC secara konsisten, meningkatkan kekuatan mekanik, stabilitas termo, dan sifat penghalang atau barrier terhadap uap air pada film biopolimer. Yang kedua itu kualitas kuantitas efektivitas MCC sebagai filler lebih ditentukan oleh karakteristik struktur seperti ukuran partikel, kristalinitas, dan homogenitas dispersi daripada jumlah rendemen yang dihasilkan. Yang terakhir itu adalah keberlanjutan. Pemanfaatan bahan alam seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dapat mendukung konsep ekonomi sirkular dengan mengubah material yang kurang terpakai menjadi kemasan ramah lingkungan yang sangat efektif dan juga ekonomis. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.